Baik, judul kita sebagaimana yang tertera di screen adalah preaching. Preaching. Preaching ini diinterpretasi sebagai pemberitaan, memberitakan, memberitakan, mengkhotbahkan, mengkhotbahkan. Kalau lebih, kalau kita maju terus ke maksud panggilan Tuhan untuk kita, maka mengkhotbahkan ini ada kaitan yang sangat erat dengan keselamatan jiwa-jiwa. Jadi kita dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan berita keselamatan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Nah, pertanyaan sekarang, apakah preaching itu, memberitakan Injil itu pilihan atau keharusan? Choice or ini perlu diralat ya. Ini mohon maaf, ada satu huruf yang hilang di sini. Di antara U dan S harusnya ada L, compulsive. Jadi apakah eh, itu kewajiban atau pilihan kita? Kewajiban atau pilihan kita? Lebih baik saya merubah saja ya supaya oke. Baik, saya lanjutkan. Oke, jadi memberitakan itu, berkhotbah itu, mengabarkan Injil, memberitakan akan Injil keselamatan itu. Pilihan itu atau kewajiban, ya. Sudah pasti sebagian besar dari kita adalah sudah mengerti akan konsep panggilan untuk memberitakan Injil kepada orang lain demi keselamatan mereka. Dan pemberitaan Injil itu ada yang dikenal dengan pemberitaan keluar dan pemberitaan ke dalam. Nah, saya sudah awali saya punya pelayanan pada bulan Oktober tahun 2024 yang lalu eh, mengenai apa yang dikenal dengan outreach dan inreach, jangkauan keluar dan jangkauan ke dalam. Di waktu itu saya tekankan bahwa kita sudah terlalu gencar di luar, tapi kita lupa pembinaan di dalam, pemberitaan Injil di dalam. Jadi kalau bilang pemberitaan Injil itu, saya ulangi bahwa itu adalah keluar dan ke dalam. Oke, sekarang apakah itu pilihan atau wajib? Nanti akan ada ayat yang akan menjawab akan pertanyaan ini. Oke, 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan. Baik, dari sini sudah ada clue, sudah ada petunjuk mengarah kepada jawaban terhadap pertanyaan tadi, choice or compulsive. Oke, jika aku memberitakan Injil, kata Rasul Paulus kepada umat percaya di Korintus, maka aku tidak mempunyai alasan. Alasan apa yang ia maksudkan? Kita lanjut ya. Alasan untuk apa ini? Pertama, alasan untuk tidak memberitakan Injil. Maksudnya begini, kita tidak perlu membuat alasan untuk menghalangi kita memberitakan Injil. Jadi tidak ada alasan sebenarnya untuk tidak memberitakan Injil. Tidak perlu kita buat alasan ini, alasan itu. Saya tidak mampu, saya punya talenta tidak seperti Elder Wayne yang kapan saja di kesempatan bicara dia lancar sekali bicara.
Saya tidak punya pengetahuan yang cukup untuk berbicara, untuk berkhotbah seperti pendeta yang telah mengikuti pendidikan khusus itu. Nah, ini bukan alasan untuk kita tidak memberitakan Injil. Yang kedua adalah eh, memegahkan diri. Oke, ayat saya kembali. Oke. Mari kita lihat ayatnya. 1 Korintus 9 ayat 16. For if I merely preach the gospel, I have nothing to boast about. Jadi jika saya ini semata-mata memang hanya untuk memberitakan Injil itu, maka saya pun tidak punya alasan untuk memegahkan diri. Jadi memberitakan Injil itu bukan tempat untuk saya apa namanya ini memegahkan diri, boast. Pada terjemahan yang lain dia katakan, for though I preach the gospel, I have nothing to glorify of. Artinya ketika memberitakan Injil maka orang-orang bukan dibawa kepada Kristus tetapi dibawa kepada dirinya sendiri, kemuliaan diri sendiri. Itu banyak kali terjadi. Apalagi kalau dia sudah sangat tersohor di mana-mana, sudah perhatian orang kadang-kadang sudah tidak ke Kristus tetapi kepada pemberita Injil itu. Oke, jadi pemberitaan Injil itu bukanlah tempat untuk menjadikan saya dimuliakan. Let it goes to Calvary. Biarlah itu semua mengarah ke Kalvari, di mana Yesus itu tergantung untuk keselamatan manusia. Oke, preaching, choice or compulsive. Ini lagi sudah salah lagi. 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak punya alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Oke? Inilah jawaban terhadap pertanyaan tadi. Choice or compulsive. Pilihan atau wajib. Ternyata Paulus menjawab dari pertanyaan yang muncul dari umat percaya sekarang ini, khususnya dalam ruang lingkup gereja Advent, ternyata memberitakan Injil adalah sebuah kewajiban. Kewajiban. Kewajiban masih halus, masih lebih enak kedengaran ketika dibandingkan dengan kata yang digunakan oleh Paulus ya keharusan. Oke, mari kita terus. Nah, ada 4 gagasan yang sangat luar biasa dari Paulus tentang penginjilan, komentar terhadap 1 Korintus 9 ayat 16. Karena aku karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk menggagahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Oke, mari kita lihat gagasan yang pertama dari Paulus. Ini saya hanya ambil dari Bible Commentary jilid 6, komentar tentang 1 Korintus 9 ayat 16 seperti ayat yang tertera di sini. Yang pertama dia bilang, Paulus mengetahui bahwa ia diberikan commission, diberikan perintah oleh Allah untuk memproklamirkan atau untuk mengumandangkan akan kabar gembira, kabar baik keselamatan, tentang keselamatan. Oke, yang kedua, Paulus Paulus mengetahui bahwa ada sanksi bila mana berdiam diri. Saya sudah tahu yang benar, saya tidak sampaikan kepada orang yang perlu mengetahuinya. Dan orang itu siapa mereka? Oke, outreach, mereka ada di luar, sasaran utama Injil untuk keselamatan jiwa-jiwa. Dan orang itu adalah yang di dalam juga. Nah, kalau saya berdiam diri untuk tidak memberitakan hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia, hal-hal yang suci dari diri saya sendiri, maka itu ada sanksinya, Paulus, menurut Rasul Paulus. Ya, apa sanksinya?
Karena jika aku memberitakan ini, aku tidak mempunyai alasan untuk membanggakan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ada saudara Joy di sini, saya yakin. Hampir setiap sahabat dia pimpin itu, apa namanya, diskusi pelajaran sekolah sahabat. Kalau sudah ada kelompok-kelompok, diberikan kesempatan pada guru-guru untuk memberitakan Injil di dalam kelompok itu. Kalau belum ada, dia sendiri yang memimpin akan eh, kegiatan belajar akan firman Tuhan lewat pelajaran sekolah Sabat. Ini adalah bagian pemberitaan Injil ke dalam. Oke, yang ketiga, ya, gagasan yang luar biasa dari Rasul Paulus tentang penginjilan itu adalah jika dia berdiam diri, he would have no peace of mind, no happy. Tidak ada damai di dalam hati. Betul-betul kalau kita menyadari bahwa ini berkaitan dengan keselamatan orang lain dan itu adalah kewajiban saya, maka saya tidak merasa damai kalau saya tidak laksanakan itu. Kalau saya tidak beritakan yang benar. Dan I have no happy. Saya tidak punya kebahagiaan. Tidak ada kedamaian, tidak ada kebahagiaan dalam kehidupan. Makanya kalau kita tahu yang benar, kita sampaikan yang benar itu kepada siapa saja. Oke, yang keempat, yang terakhir ini. Dari Bible Commentary Jilid 6, to remain silent would have meant denial of the charge given him by the Lord. Jadi, kalau kita tetap berdiam diri, itu bisa berarti penyangkalan, penyangkalan, penyangkalan terhadap tanggung jawab, terhadap tugas yang diberikan kepadanya oleh Tuhan. Tuhan kasih kasih charge kepada kita, kasih tugas kepada kita untuk dilaksanakan. Apa itu? Memberitakan akan Injil. Oke, jadi ini adalah summary yang disari dari Bible Commentary jilid 6 mengomentari tentang 1 Korintus 9 ayat 16 tentang pentingnya penginjilan itu. Oke. Lalu penginjilan itu tentu banyak bidangnya, banyak bidangnya. Salah satu yang disebutkan oleh Ellen White adalah eh, oke, nanti kita lihat sudah ini, tapi saya lihat dulu di sini ya. Mari kita lihat bersama-sama. The highest of all work is ministry in its various lines. Jadi pekerjaan tertinggi dari semua pekerjaan adalah pelayanan. Sudah lihat ini, pekerjaan tertinggi dari semua pekerjaan, semua bidang pekerjaan adalah pelayanan. Pelayanan itu bukan hanya berkhotbah. Saya mau kasih tahu ini. Bukan hanya berkhotbah. Ministry in its various lines. Jadi pelayanan dalam pekerjaan yang beraneka ragam. Tugas, cara-cara yang beraneka ragam. Jadi banyak banyak macam cara kita bisa memberitakan akan Injil itu. Nah, kalimat lanjutannya, there is no work more blessed of God that of the gospel minister. Tidak ada pekerjaan yang paling diberkati oleh Tuhan lebih dari pekerjaan pengerja Injil itu. Siapa pengerja Injil itu? Saudara-saudara jangan hanya berpikir bahwa pengerja Injil itu, pelayan Injil itu hanya pendeta, hanya ketua jemaat. Dalam komentar yang lain, Ellen White katakan, every member a minister. Setiap anggota gereja adalah pelayan Injil. Setiap anggota gereja adalah pelayan Injil, pendeta Injil. Tentu ada kategorinya, pendeta dalam kaitan secara umum dan pendeta yang dalam pekerjaan pelayanan secara khusus. Tapi ini menyebutkan gospel minister. Tidak ada pekerjaan yang paling diberkati oleh Allah
daripada pekerjaan pelayan Injil itu. Kita melayani akan Injil itu untuk keselamatan banyak orang yang di luar dan di dalam. Di dalam itu perlu banyak kita kasih nasihat, kita kasih wejangan. Karena eh, yang di dalam ini adalah instrumen dari Allah untuk menjangkau yang di luar. Oke, sekali lagi, various lines. Jadi bukan cuma berkhotbah, macam-macam bidang yang kita bisa lakukan untuk pekerjaan pelayanan Injil. Penerima tamu itu udah bagian dari one of various lines. Penerima tamu. Kita membantu orang yang susah itu bagian dari various lines. Kita menolong orang lain. Jadi banyak cara di mana Injil itu bisa dikenal lewat pelayanan kita. There is no work more blessed of God that of the gospel minister. Oke. Nah, ini various lines ini salah satu contoh. Dalam mereka yang hobi di musik ini saya mau kasih tahu ini. Ini disebutkan oleh Ellen White tentang pelayanan dalam bidang penginjilan musik. Song is one of the most effective means of impressing spiritual truth upon the heart. Jadi nyanyian itu adalah salah satu cara yang paling efektif. Saya ulangi, nyanyian itu adalah salah satu cara yang paling efektif untuk menanamkan kebenaran rohani di dalam hati seseorang, di dalam hati manusia. Lewat lagu pujian. Jadi saudara-saudara, eh, memang lagu-lagu dalam gereja Advent itu sangat efektif digunakan untuk membawa orang melihat akan Kristus, membawa orang datang kepada Tuhan, membawa orang untuk merenungkan akan apa hidup itu. Banyak sekali peran dari lagu itu untuk umat manusia. Mengapa? Karena ini Ellen White sudah bilang, song is one of the most effective means of impressing spiritual truth upon the heart. Kita datang di bagian-bagian akhir. Testimonies jilid 4 halaman 132. If you fail 99 times in 100, jika saudara gagal 99 kali di dalam 100 itu, but succeed in saving one soul from ruin, you have done a noble deed for the master's cause. Jika engkau gagal 99 kali di dalam 100 itu, tetapi berhasil menyelamatkan satu jiwa dari kehancurannya, you have done a noble deed for the master's cause. Engkau telah melaksanakan akan pekerjaan yang mulia untuk kepentingan Tuhan, untuk kepentingan Yesus, untuk kepentingan Allah. Kalau kita berhasil membimbing satu orang kepada Kristus, kita mampu selamatkan dia. Tadinya saudara-saudara, soalnya tidak masuk-masuk gereja. So berbulan-bulan tidak masuk-masuk gereja. Mungkin so 1 tahun lah, kayak dia sudah ada 2 tahun. Tapi kita berhasil merangkul kembali. Walaupun cuma satu. Jangan lupa, kita boleh gagal 99 kali. Tetapi kalau kita berhasil membawa satu orang datang kepada Kristus dari kehancuran hidup rohaninya, maka kita telah melakukan akan tanggung jawab pekerjaan perbuatan yang mulia untuk kepentingan Tuhan. Berkat yang kita akan peroleh bila mana melakukan pekerjaan penginjilan. Berkat bagi penginjil itu, ya, seperti Rasul Paulus, seperti dalam komentar di Bible Komentar jilid 6 tadi, Paulus tidak merasa, kita tidak akan merasa damai, merasa bahagia, ya, kalau kita tidak menginjil. Jadi berkat bagi penginjil dan berkat bagi pendengar Injil itu. Siapapun yang mendengar pelayanan kita, apakah dalam bidang musik, apakah dalam khotbah, apakah membawa pelajaran sekolah Sabat, memberitakan akan eh, Injil di dalam personal ministry, dalam kegiatan pelayanan apa saja, maka itu sudah merupakan berkat yang indah sekali bagi
pendengar Injil itu dan bagi pemberita Injil itu. Semoga kita akan terus-menerus menjiwai akan apa artinya memberitakan Injil. Dengan demikian, kita akan menikmati kebahagiaan dan sukacita melihat akan jiwa-jiwa datang kepada Kristus, jiwa-jiwa yang tadinya sudah mau jauh dari Kristus, sudah mulai tinggalkan akan imannya, dia kembali. Mereka yang ada di luar, yang kita jangkau, bisa dimenangkan, dibawa ke dalam, maka itu akan merupakan satu kebahagiaan untuk kita. Semoga kita terus menjiwai akan pemberitaan Injil ini. Tuhan memberkati kita adalah doa saya. Amin.